Selanjutnya penampilan juara 1 bercerita tentang Nabi. Ayo siswa yang di depan silakan duduk. Ayo duduk. Ayo kelas 1 duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah tentang Rasulullah dan sahabat Uqasyah. Pada suatu hari, Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabatnya untuk datang ke masjid. Tak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Rasulullah duduk di atas mimbar. Wajah Rasulullah terlihat begitu pucat, menahan sakit yang dideritanya. Setiap apa yang menjadi tausiahnya selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya, sampailah pada pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku akan menyelesaikan urusanku dan manusia. Aku mau bertanya pada kalian, apakah aku berhutang pada kalian? Sebelum aku pergi menemui Allah, aku akan menyelesaikan hutang-hutangku." Rasulullah mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki bernama Uqasyah, mantan preman sebelum masuk Islam. Uqasyah berkata, "Ya Rasulullah, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, engkau menunggang kuda dan engkau memukul ke belakang kuda. Tapi tidak kena ke belakang kuda, justru terkena pada dadaku. Apakah ini termasuk hutang, ya Rasulullah? Jika iya, selesaikan. Jika tidak, engkau tidak usah berbuat apa-apa." Mendengar ucapan Uqasyah, Rasulullah berkata, "Wahai Uqasyah, itu adalah hutang. Jika aku dulu memukul engkau, maka hari ini aku terima hal yang sama." Dengan suara lantang, Uqasyah berkata, "Kalau begitu, aku akan segera melakukannya, wahai Rasulullah." Uqasyah tidak menghiraukan sebagian sahabat yang berteriak marah kepadanya. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal mengambil cambuk di rumah putrinya, Sayyidah Fatimah. Fatimah terperanjat dan menangis seraya berkata, "Kenapa Uqasyah tidak pukul ayahku? Bukankah ayahku sedang sakit? Kalau mau mukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sungguhnya ini urusan mereka berdua." Bilal membawa cambuk itu dan memberikannya kepada Uqasyah. Uqasyah mengambil cambuk lalu berjalan menuju Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi sambil berkata, "Wahai Uqasyah, kalau kamu tidak mukul, pukullah aku. Aku adalah orang pertama yang beriman atas apa yang Rasul sampaikan." Lantas Rasul berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusanku dan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Umar berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Wahai Uqasyah, kalau kamu udah mukul, pukullah aku. Dulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad, tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada yang menyakitinya. Langkahi dulu mayatku." Lantas Rasul berkata, "Duduklah wahai Umar, ini urusanku dan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, sambil berkata, "Wahai Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku. Pukullah aku." Rasul berkata, "Duduklah wahai Ali, ini urusanku dan Uqasyah." Uqasyah pun semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berkata, "Paman, pukullah kami saja, Paman. Jangan sakiti kakek kami, dan memukul kami sama halnya menyakiti kakek kami. Pukullah kami saja, Paman." Lantas Rasul berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dan paman Uqasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, Uqasyah meminta Rasulullah turun dan para sahabat memapahnya dan mendudukkan ke sebuah kursi.
Lalu dengan suara tegas, Ukasha berkata, "Dulu pada waktu engkau mukul aku tidak memakai baju." Para sahabat geram mendengarnya. Tanpa berlama-lama, Rasulullah membuka bajunya dan terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah dan sedang terikat beberapa batu, pertanda Rasulullah menahan lapar. Rasulullah berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan janganlah berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasha langsung menghambur Rasulullah, membuang cambuknya jauh-jauh, memeluk Rasulullah seerat-eratnya, dan menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku, ampuni aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau. Sengaja aku lakukan agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu. Dan sesungguhnya aku tahu bahwa tubuh engkau tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka." Lalu, apa yang terjadi? Rasulullah dengan tersenyum berkata, "Wahai para sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Para sahabat meneteskan air mata dan bergantian memeluk Rasulullah. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua dalam ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Zulfa Nur Aini.